selamat siang. Semoga dalam keadaan sehat. Terima kasih atas waktunya udah hadir dalam rangkaian training dari program Co-Evolve. Kali ini udah training ke-28, 29 untuk besok. Hari ini kita akan melangsungkan training dengan tema strategi dan taktik kampanye perubahan. Jadi hari ini buat teman-teman yang baru join dalam rangkaian pelatihan kita, pelatihan ini adalah sebagai bentuk program dari penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam merespon pandemi, dukungan dari Uni Eropa dengan nama Co-Evolve. Nah, hari ini kita akan membahas tentang gimana sih pertanyaan-pertanyaan yang biasanya disampaikan oleh teman-teman gitu kan. Bagaimana sih OMS membuat kampanye yang mampu membuat orang tahu, tidak tahu gitu kan. Tidak tahu menjadi tahu gitu kan. Terus bagaimana melibatkan pihak yang juga mendorong perubahan kebijakan, bagaimana strateginya dan taktik apa yang efektif dalam kampanye perubahan dan organisasi, serta tools apa aja yang mendukung untuk kampanye-kampanye yang dibuat oleh organisasi. Nah, hari ini kita menghadirkan seorang fasilitator yang udah expert dalam bidang perkampanyean. Nah, ada Mas Ahmad Fatul Aziz yang biasa disebut dipanggil Aziz. Halo Mas. Halo, selamat siang Mbak Tia. Ya, aku akan memberikan informasi singkat tentang profilnya Mas Aziz. Jadi Mas Aziz ini adalah engagement lead di campaigns.com gitu kan dari tahun 2016. Wow. Big applause buat Mas Aziz. Nah, Mas Aziz ini juga memimpin pelatihan di bidang kepemimpinan, manajemen relawan, kampanye, dan pengembangan masyarakat. Nah, dia sudah banyak karya dalam kampanye dan strategi kemitraan, branding, dan hubungan masyarakat. Nah, hari ini nih kita kupas tuntas nih sama Mas Aziz gitu kan. Semua pertanyaan yang teman-teman punya silakan ditanyain dalam 2 hari ke depan ya. Oke, ini saya langsung saja kasih ke Mas Aziz yang lebih expert untuk menjelaskan. Hari ini kita akan membahas bagaimana kampanye itu apa dan pentingnya bagi organisasi masyarakat sipil gitu ya Kak ya. Oke, silakan Kak Aziz. Ya, sudah membuka ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Nah, teman-teman, sekali lagi terima kasih sudah bersemangat sekali hari ini di tanggal 28 Oktober 2021. Nanti kita akan berkenalan, tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya kepada rekan-rekan jaringan dari Co-Evolve gitu ya yang sudah mengundang saya. Hari ini akan belajar bareng-bareng, belajar bersama-sama dengan teman-teman terkait dengan bagaimana kita berkampanye. Nah, nanti kita akan bahas juga bagaimana kampanye secara offline, secara online, dan bagaimana strategi-strategi yang bisa kita gunakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dukungannya juga dari European Union dan juga dari teman-teman dari rekan Penabulu. Oke, saya akan mulai hari ini teman-teman. Jadi kita akan bertemu selama 2 hari ke depan gitu ya, selama 2 jam masing-masing sesinya. Kita akan belajar terkait dengan strategi serta bagaimana taktik untuk bisa menginfluence, mempengaruhi orang dalam kampanye perubahan. Nanti kita akan bahas tools-toolsnya, kita akan bahas tahapan-tahapannya, dan juga besok di hari kedua kita akan praktik bersama-sama. Ya, tak kenal maka tak sayang. Tadi sudah sempat dijelaskan sama Mbak Tia ya. Terima kasih Mbak Tia sudah memperkenalkan. Tapi saya akan juga sedikit sharing background saya. Saat ini nama saya Ahmad Fatul Aziz, dipanggil aja Aziz ya teman-teman. Kemudian tadi kalau misalnya teman-teman ingin menemukan saya di aplikasi Campaign for Change, aplikasi kami, silakan bisa cari aja di campaign.com/u/ahmad_aziz atau di sosial media di Instagram di a.f.aziz. Nanti teman-teman silakan find out di sana, kita bisa ngobrol-ngobrol dan diskusi di sana. Nah, tadi sudah disebutkan sama Mbak Tia. Saya sudah bergabung di campaign.com sejak 2016, saat ini sebagai engagement lead, jadi memimpin tim communications, kemudian tim outreach dan tim program yang tujuannya adalah untuk mengajak lebih banyak lagi orang membuat perubahan gitu ya. Kemudian saya juga salah satu co-founder dari Kojigema Institute. Ini adalah komunitas kajian gender
base-nya di Malang. Kita diskusi terkait dengan gender dan seksualitas. Target audiensnya adalah teman-teman yang mahasiswa-mahasiswa yang ada berkuliah di Malang. Kemudian saya sempat juga bekerja di salah satu tempat wisata sebagai graphic designer, dan saya merupakan lulusan dari Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Malang. Nah, teman-teman tadi sudah sedikit saya jelaskan terkait dengan campaign.com. Nah, tadi ya, sebagai engagement lead di campaign.com ini banyak berhubungan dengan para stakeholder kami. Nah, 3 stakeholder kami adalah pertama, teman-teman dari organizer, kita nyebutnya adalah orang-orang yang membuat kampanye, bisa dari organisasi, institusi, kemudian kita juga berhubungan dengan para pendukungnya, kita nyebutnya supporter, jadi orang-orang yang mendukung kampanye yang sudah tadi ya dikampanyekan oleh para organizer, organisasi sosial. Kemudian kita hubungkan juga dengan para sponsor. Nah, sponsor ini adalah perusahaan atau misalnya NGO juga yang memang mendanai nanti kampanye dari teman-teman tadi ya, organizer. Nah, campaign.com sendiri adalah kita platform aksi sosial di mana mengajak penyelenggara kampanye, tadi kita sebutnya organizer, dan juga mengajak pendukungnya mereka, orang-orang yang mendukung kampanyenya untuk ambil aksi yang nantinya aksi ini akan kita hubungkan nih dengan para sponsor dan akhirnya bisa dibuka donasinya oleh para sponsor ini, gitu ya. Untuk lebih jelas, aku ada sedikit video buat teman-teman untuk melihat kayak sebenarnya gimana sih cara campaign.com itu bekerja. Setiap perusahaan punya komitmen berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat. 2 tahun lalu sebelum pandemi melanda, berbagai kegiatan sebagai wujud tanggung jawab sosial mudah dilakukan. Mengunjungi panti asuhan, membagikan sembako, menanam mangrove, mengajar di pedalaman. Kini, semua rasanya tak mungkin lagi dilakukan. Keadaan memaksa kita untuk beradaptasi akan banyak hal, termasuk kebiasaan baru yang tentu mempengaruhi cara kita melakukan tanggung jawab sosial. Di campaign.com, kami percaya kolaborasi adalah solusi. Melalui aplikasi Campaign for Change, kami menghubungkan individu, pelaku industri, dan organisasi sosial. Memperluas jangkauan, menemukan pendukung baru, hingga tercipta perubahan. Kami hadir untuk Anda yang berupaya memenuhi komitmen sosial. Ayo kolaborasi dengan kami. Bersama untuk dunia yang lebih baik. Oke, itu tadi ya sedikit gambaran dari bagaimana ekosistem yang coba kita kita bentuk gitu ya, kita bangun. Ada organizer, ada supporter, kemudian ada sponsorsnya juga. Nah, dampak yang sudah kami buat gitu ya, aplikasi kami sendiri hadir sejak 2018, kemudian sudah ada nih 329.000 aksi yang sudah dilakukan di aplikasi kami. Aksinya bermacam-macam, yang dibuktikan dengan upload foto atau video di sana. Jadi kalau misalnya aksinya tentang lingkungan, ya ada yang menanam mangrove, atau misalnya ada yang mengurangi sampah plastik dengan menggunakan tumbler, tote bag, dan lain sebagainya. Kemudian dia dibuktikan dengan upload foto di aplikasi kami. Kemudian kita juga sudah berkolaborasi dengan lebih dari 300 organizer atau teman-teman yang membuat kampanye. Kemudian tadi kalau misalnya ada aksi nih yang dikonversi jadi donasi, sudah ada 1,36 miliar rupiah aksi yang sudah kita salurkan kepada para organizer tadi. Kemudian di tahun 2020 akhir kemarin, campaign.com juga dianugerahi award dari Google Play sebagai Best App for Good, jadi aplikasi untuk kebaikan. Ini berkat kolaborasi dari semua pihak. Tadi yang di video terakhir ya disebutkan bahwa salah satu core values yang ada di campaign.com adalah juga ngajakin kolaborasi.
Nah, karena kita percaya ya, kita sendiri bisa berbuat sedikit, tapi kita bersama-sama bisa melakukan banyak hal. Jadi kita juga nanti mengencourage teman-teman semua yang ada di sini, harapannya bisa berkolaborasi dengan Kemen.com maupun bisa berkolaborasi dengan teman-teman juga yang ada di sini ya. Jadi nanti kita akan belajar bareng-bareng, lebih saling mengenal satu dengan yang lain, karena nggak cuma sehari doang, nanti kita akan ada hari berikutnya. Hari pertama lebih mengenal satu dengan yang lain, besok kita akan praktik dengan teman-teman yang punya concern di isu yang sama, untuk belajar bikin kampanye bareng-bareng. Oke? Aku pengen tahu teman-teman asalnya dari mana saja nih. Oke, boleh di-anot. Nah, oke, wah ada yang dari Kalimantan, teman-teman. Jakarta, oke. Saya kebetulan dari Jakarta. Sekarang saat ini posisi di Jakarta juga. Aslinya Jawa Timur, Bojonegoro. Oke, Kak Ben dari Sulawesi. Oke, ini teman-teman Kak David ini udah juga. Oh, ada dari Papua, sepertinya ada juga ya, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup ini ya, cukup diverse pesannya kita dari Sabang sampai Merauke. Nah, kemudian di pertanyaan kedua teman-teman pengen absen juga lagi ya. Pertanyaan kedua aku akan save dulu ini gambarnya, jadi aku tahu petanya kita tuh pesertanya dari mana saja. Nah, yang kedua pertanyaannya adalah pengen tahu teman-teman ini fokus isunya apa saja. Jadi ini adalah fokus isu yang paling banyak dikampanyekan di aplikasi kami. Kita ada 4, lingkungan, kesehatan, kesetaraan, dan pendidikan. Silahkan teman-teman boleh di-annotate lagi, kira-kira teman-teman ini fokus isunya di isu apa? Oke, lingkungan cukup banyak. Lingkungan. Kak Beng lingkungan juga ya? Iya, terus ada apa lagi? Kesetaraan juga kayaknya. Kesetaraan juga. Boleh Kak Beng boleh cerita nggak apa organisasinya dari mana, terus kemudian tadi menyebutkan isunya lingkungan dan kesetaraan itu seperti apa? Boleh Kak Beng? Iya, karena kita kan dari Solidaritas Perempuan. Ya, karena kami berada di Kendari, makanya ada embel-embel Kendarinya. Siap. Jadi saya dari Solidaritas Perempuan Kendari, isunya itu tentang tanah, itu kan berarti kan lingkungan. Terus ada juga buruh migran. Kesetaraan ya berarti juga ya. Oke, terima kasih Kak Beng. Iya. Oke, ini lingkungan cukup banyak. Kemudian ada kesetaraan, kesehatan juga ada Kak Ramadianti. Oke, ada pendidikan juga sudah ada. Oke, aku coba save dulu teman-teman gambarnya. Ini kita petakan ya. Besok teman-teman akan kita bagi menjadi kelompok-kelompok di mana nanti teman-teman akan bikin kampanye based on fokus isu ini. Jadi 4, teman-teman akan memilih 4 ini. Oke, nah pengen tahu juga nih pertanyaan terakhir, karena kan ini masih sesinya tak kenal maka tak sayang nih teman-teman. Nah, terakhir pengen tahu teman-teman, mungkin beberapa orang aja ya, kita akan berkenalan, sebutkan nama, terus kemudian dari komunitas apa, kemudian adalah harapan yang ingin didapatkan di kelas hari ini. Oke, tadi kayaknya udah diawali sama Kak Beng. Satu lagi Kak pertanyaannya Kak Beng, harapannya untuk kelas hari ini apa Kak? Ya, berharap sih bisa menyampaikan kampanye yang itu bisa tersampaikan begitu. Maksudnya kita punya isu-isu itu bisa kita punya kata-kata itu bisa dipahami dengan orang dan pesannya sampai begitu. Siap. Oke, jadi nanti gitu ya. Siap. Thank you Kak. Terima kasih Kak Beng. Jadi pengen tahu gimana bikin strategi kampanye ya yang sesuai dengan target audiensnya kali ya. Jadi kayak target audiensnya siapa, kemudian nanti kira-kira kalau misalnya dengan target audiens ini pesannya akan seperti apa gitu ya Kak Beng. Ya, siap. Thank you, terima kasih. Hari ini kita akan share juga beberapa tahapan terkait dengan kampanye. Terus kemudian ada beberapa lesson learned juga dari kampanye yang dilakukan oleh Kemen.com bersama kolaboratornya maupun beberapa kampanye yang lain yang nanti kita bisa identifikasi bersama-sama. Oke, teman-teman, aku akan sedikit menjelaskan. Jadi tujuan workshop kita pada 2 hari ini adalah kita ingin menguatkan pemahamannya peserta terkait dengan kampanye yang harapannya bisa berpengaruh gitu ya terhadap target audiensnya kita.
Kemudian harapannya juga menguatkan pemahamannya teman-teman terkait dengan bagaimana tahapan-tahapan dari kampanye, kemudian tools-tools apa yang bisa dipakai, kemudian strateginya apa, dan juga misalnya ada tips and tricks-nya untuk berkampanye ini. Nanti kita akan bahas online maupun offline. Kemudian harapannya juga teman-teman bisa berpartisipasi aktif gitu ya. Tadi ya sudah saya sebutkan, teman-teman bisa berbagi strategi apa yang sudah pernah dilakukan, atau misalnya planningnya apa, kemudian mungkin harapannya nanti bisa berkolaborasi nantinya. Yang harapannya juga teman-teman bisa praktik nanti dan juga membuat solusi dari permasalahan yang ada kemudian dijadikan sebuah kampanye. Nah, jadwalnya kita akan belajar selama 2 hari. Di hari yang pertama, hari ini kita akan belajar terkait dengan mengapa sih sebenarnya kampanye ini penting dan kenapa teman-teman harus mulai juga nih memperhatikan. Kalau misalnya sebelumnya masih offline banget gitu ya, teman-teman juga mulai harus lirik nih terkait dengan kampanye secara digital. Atau misalnya dulunya digital banget. Nah, boleh teman-teman juga considerations gitu ya. Teman-teman bisa mulai melihat, sepertinya organisasi saya juga butuh untuk kampanye secara offline gitu ya. Kemudian hari ini kita akan belajar terkait dengan tahapan dan strategi kampanye bagian pertama, karena kita akan lanjutkan juga besok di bagian kedua. Di hari kedua kita akan belajar terkait dengan tahapan kampanye dan strateginya. Kita akan ngebahas juga terkait dengan tools-toolsnya. Kemudian ada poin juga terkait dengan monitoring dan evaluasi. Ini hal yang sangat penting yang nantinya juga bisa membuat ini ya kredibilitas dari organisasinya teman-teman. Kemudian besok kita juga akan ada praktik bersama-sama. Jadi harapannya selama 2 hari ini teman-teman selain mendapatkan materi, teman-teman juga mendapatkan tools yang bisa dipakai nanti di organisasinya masing-masing. Nanti juga akan ada sesi lanjutan di mana teman-teman bisa berkonsultasi bersama dengan tim kami. Oke, kita akan mulai dengan kalau kita ngomongin tentang kampanye gitu ya teman-teman. Kita akan belajar bagian pertama adalah terkait dengan kampanye. Pengen tahu teman-teman kalau mendengar kata kampanye, boleh kira-kira apa di benak teman-teman? Mau open mic boleh, di chat juga boleh. Ada yang ingin open mic? Kalau dengar kata kampanye itu kira-kira langsung kayak apa nih teman-teman? Ajakan untuk apa ya? Mengajak lah. Mengajak ya, ada poin ajakannya Kak Beng. Oke, terima kasih Kak Beng. Ada lagi nggak teman-teman? Ajakan, terus kemudian apa? Kalau saya dengar kata kampanye langsung pemilu gitu. Politik, nah ini Mas Akbar juga sama nih sama saya. Saya kalau dengan kata kampanye politik, jadi berhubungan dengan adanya politik gitu ya. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Kalau dengar kata kampanye, kira-kira apa nih Mbak? Influence, mempengaruhi orang. Oke, dari Mbak Kamelina. Kemudian Mas Anang, mempromosikan gitu. Oke, dipakai pemilu. Ajakan untuk perubahan, Mas Willy. Oke, spanduk, benar. Spanduk itu salah satu tools ya. Tools kampanye. Oke, siap. Jadi kalau ngomongin kampanye, teman-teman, di KBBI gitu ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kampanye ini didefinisikan sebagai gerakan atau tindakan gitu ya, serentak untuk melawan, mengadakan aksi dan sebagainya. Tadi kalau misalnya Kak Beng bilang ada poin ajakannya, yes benar teman-teman. Jadi ada poin ajakannya, kemudian ada aksinya gitu ya, kemudian ada influence-nya. Kan kalau ngomongin tentang melawan, mengadakan aksi itu kan berarti ada poin mempengaruhi orangnya. Nah, kalau di campaign.com sendiri, kita punya definisi kampanye itu sebagai aksi. Jadi ada action-nya itu apa gitu. Terus kemudian suatu hal yang terorganisir. Jadi kita sudah punya taktiknya gitu ya. Suatu yang udah kita plan, sudah kita rencanakan, kita organisir gitu. Kemudian untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ada 3 kata kunci, aksi yang terorganisir, kemudian untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuannya kampanye sendiri itu ada banyak sekali ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat, pertama pastinya adalah menyelesaikan permasalahan sosial, boleh. Pemilu berarti ya tujuannya adalah untuk mengkampanyekan salah satu kandidat gitu. Kemudian memberikan edukasi. Pemilu juga pun salah satu tujuannya adalah edukasi ya, edukasi si kandidat A, B, C. Kemudian penggalangan dana juga termasuk kampanye teman-teman, karena kita mengajak orang untuk
tahu isunya dulu, kemudian call to action-nya adalah ya kalian berdonasi gitu. Jadi salah satunya adalah juga tujuan dari kampanye. Kemudian memperkenalkan, mempromosikan organisasi. Tadi siapa nih? Kak Anang ya bilang bahwa mempromosikan gitu kan. Betul. Jadi memperkenalkan organisasi agar lebih dikenal juga termasuk salah satu tujuan kampanye juga, dan juga mencari relawan atau staff itu juga termasuk tujuan dari kampanye. Nah, ini nanti teman-teman bisa ditambahin lagi, tujuannya bisa banyak sekali kampanye yang pasti tadi ya ada 3 poin itu tadi, adanya aksi, aksinya apa yang kita lakukan, kemudian yang sudah kita rencanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kenapa kampanye ini menjadi suatu hal yang sangat penting? Nah, aku ada nanti beberapa penjelasan, kemudian ada beberapa video yang nanti kita bisa diskusikan bareng-bareng. Nah, saat ini ya, permasalahannya adalah dari COVID hingga perubahan iklim, tantangan umat terbesar di dunia ini adalah butuh yang namanya aksi kolektif. Jadi, tujuan dari kampanye ini adalah untuk itu tadi, menggabungkan semua aksi-aksinya orang menjadi sebuah aksi yang bersama. Ini salah satu juga yang core value yang campaign.com sendiri selalu kita junjung ya, bagaimana ketika kita ya bergerak sendiri-sendiri pastinya dampaknya nggak bisa seluas ketika kita bersama-sama. Nah, tujuan dari kampanye itu adalah itu, dan itu kenapa ini penting, karena kita butuh aksi kolektif, aksi bersama-sama. Ini ada beberapa video teman-teman, nanti kita coba bahas ya, video 1, 2, 3, dan 4, dan teman-teman boleh sharing kira-kira ini kampanye apa, terus kemudian dampaknya apa. Ini kita coba video yang pertama. Ada yang tahu nggak ini video apa? Boleh yang tahu, boleh di chat ya. Ini kampanye tentang apa ya? Oke, ada yang tahu nggak ini teman-teman, kampanye video di pertama ini tentang apa nih? Boleh open mic yang tahu? Perubahan iklim. Pemanasan, perubahan iklim atau pemanasan global. Perubahan iklim atau pemanasan. Kurang tepat, Kak? Hah? Ya, kurang tepat ini. Apa? Kira-kira apa nih? Ada yang tahu nggak? Gebrik disease, Kak. Gebrik. Ya, oke. Betul. Dari Kak Tia ya. Tadi sepertinya kayak tentang kampanye tentang perubahan iklim ya, tetapi ini adalah salah satu kampanye tentang yang namanya Ice Bucket Challenge namanya. Jadi kayak dia mengajak orang-orang untuk yang mengguyurkan es gitu ya, air dingin di badannya. Sebenarnya ini adalah kampanye tentang kesehatan yang namanya ALS gitu ya. Salah satu penyakit yang kalau misalnya kita menderita itu efeknya itu kayak kita disiram air dingin. Dan ini merupakan salah satu kampanye fundraising yang sangat berhasil, yang menghasilkan berapa miliar ini ya dolar, karena ya sebanyak ini orang yang ikutan gitu ya. Termasuk kayak dulu beberapa presiden Amerika dan lain sebagainya itu juga ikutan, karena call to action-nya, jadi setelah orang melakukan ini tuh dia ngajakin orang untuk juga ngikutan aksi ini, kemudian juga berdonasi. Jadi salah satu kampanye yang cukup berhasil yang ngomongin tentang isu kesehatan. Oke, tadi udah ada yang di chat lagi tentang ALS, betul Kak Christina. Oke, kita coba ke video yang kedua ya teman-teman. Video yang kedua ini adalah, ada yang tahu nggak? Yang tahu boleh di chat atau open mic boleh. George Floyd repeatedly told the officers that he could not breathe after an officer knelt on his neck. The family of George Floyd held a memorial in his memory. My brother's gone, but the Floyd name still.
Ya, boleh. Ini kayaknya udah pada tahu nih. Aku pengen dengar dari Kak ini deh, Kak Kristina deh. Kak Kristina, boleh ini kampanye tentang apa, Kak? Kampanye tentang kekerasan terhadap orang kulit hitam, menentang kekerasan terhadap orang kulit hitam atau Ya. orang kulit berwarna lainnya. Ya, betul sekali. Jadi thank you Kak Kristina. Ini Ya. salah satu kampanye ya yang juga tidak hanya pemantiknya, sebenarnya ada case yang ada di Amerika gitu, terus kemudian akhirnya semua orang juga bergerak gitu ya. Namanya adalah kampanye Black Lives Matters. Jadi untuk mengkampanyekan orang-orang dengan ya beragam warna kulit gitu ya. Nah, ini juga salah satu movement yang memang banyak sekali akhirnya. Dan kalau misalnya teman-teman tahu, sebenarnya movement ini tuh tidak kayak kita bikin besoknya langsung boom gitu. Tapi sebenarnya kayak movement seperti ini tuh jurnalnya juga cukup panjang, teman-teman. Jadi ini salah satu yang cukup berhasil tentang kesetaraan. Kita coba lihat lagi ini yang ada di Indonesia. Ada 2 video yang sama. Ini tahun 2017, satunya 2018. Kita akan lihat yang di tahun 2018 ya. Yang tahu boleh, atau yang ikutan boleh dicek. Melawan penindasan, teriak lawan. Perempuan bergerak melawan penindasan, yang mau berubah teriak lawan. Jadi, hari yang kekerasan. Boleh Kak Beng sharing, silakan Kak Beng. Kampanye apa Kak ini Kak? Ya, halo. Ya. Aku belum ini, belum. Oh, belum dah. Oke. Ada yang tahu nggak teman-teman ini kampanye tentang apa nih teman-teman? Kesetaraan ya. Oke. Kesetaraan terhadap perempuan. Oke. Kak Jumadi dong, boleh open mic yang diketahui tentang kampanye ini Kak. Ini sepertinya kampanye terkait kesetaraan dan ini apa penghentian kekerasan terhadap perempuan. Ya. Siap. Oke, terima kasih Kak Jumadi. Ya benar sekali ya. Jadi ini adalah kampanye. Kenapa tadi kalau Kak Ben bilang kenapa di bulan Maret gitu ya? Karena di bulan Maret kan ada Hari Perempuan Internasional Kak. 8 Maret ya kalau nggak salah. Jadi ini kayak teman-teman dari seluruh dunia gitu ya bergerak di Women's March. Kemudian kalau di Jakarta kita punya juga tuh 2017 dan 2018 punya Women's March Jakarta. Mungkin teman-teman di daerah juga ini ya pada bikin juga tuh di bulan itu. Oke, Hari Perempuan Internasional boleh. Ya betul Kak. Nah kita akan melihat ya kira-kira kenapa penting. Nah teman-teman juga lihat nih bahwa ini juga termasuk salah satu kampanye nih bahwa Asian Games gitu ya mengajak orang-orang untuk bisa gotong royong bareng-bareng mensukseskan Asian Games di 2018. Jadi di tahun itu ternyata tuh ada 20-an ribu orang yang berkontribusi, relawan yang berkontribusi dalam event ini. Wow, itu luar biasa sekali ya. Salah satu kampanye yang dilakukan oleh entah gitu kan untuk mengajak masyarakat bareng-bareng mensukseskan si Asian Games ini. Kemudian kita lihat lagi ada salah satu kampanye dari Yayasan Pita Kuning di tahun 2013. Mereka bikin namanya Save for Hope gitu ya untuk adik-adik yang kena kanker. Nah, kampanyenya apa? Mereka ngajakin orang untuk potong gundul gitu ya. Kemudian atau memendekkan rambut karena kan salah satu ini ya kalau misalnya orang kemo gitu kan efeknya adalah rambutnya rontok. Nah, dengan kampanye ini tidak hanya potong rambut, tapi mereka ngajak juga adanya fundraising dengan donasi. Di sana terkumpul 1,1 miliar rupiah dan juga dengan 3.000-an lebih peserta. Kemudian tadi di video seperti video terakhir gitu ya, Women's March ini tahun 2017 800 orang ikutan, kemudian Women's March Jakarta gitu ya, 800 orang ikutan, kemudian di tahun 2018 2.000 orang, di tahun 2019 ada 4.000 orang. Jadi semakin banyak lagi tiap tahunnya tuh orang ikutan-ikutan. Ini salah satu kenapa sih teman-teman juga perlu nih bikin strategi kampanye di mana ya tujuannya adalah mengajak lebih banyak orang lebih banyak lagi orang untuk bertindak.
dengan isu yang sedang teman-teman perjuangkan. Jadi biar teman-teman, intinya sih biar teman-teman nggak sendiri ya, biar ada kolaboratornya, biar ada teman-teman yang juga mendukungnya. Itu adalah salah satu tujuan dari kampanye. Nah, teman-teman, aku setelah ini akan ngebahas terkait beberapa contoh kampanye. Kemudian nanti kita akan juga masuk ke breakout room untuk bisa berdiskusi terkait dengan kenapa sih sebenarnya kampanye itu menarik dan lain sebagainya. Oke, kita akan bahas dulu ada dua kampanye offline maupun online. Kita akan bahas satu persatu. Sebenarnya kalau ngomongin kampanye itu mirip dengan marketing gitu ya, jualan kan sebenarnya. Nah, kalau di ilmu marketing gitu ya teman-teman, ada online dan offline. Contohnya ini, kalau misalnya ngomongin online itu ada via sosial media, ada webinar, dari telepon, blogs, email, kemudian online advertising. Terus kemudian kalau yang offline-nya ya meetings, tapi meetings bisa online maupun offline ya sekarang. Terus kemudian print advertising, kalau tadi ada yang bilang spanduk gitu ya. Nah, itu salah satu juga strategi offline-nya. Kemudian ada bikin event dan lain sebagainya tuh, event offline ya. Itu juga salah satu strategi yang bisa digunakan teman-teman untuk jualan. Nah, ini kalau ngomongin kayak kampanye itu sebenarnya ya kita jualan terkait dengan isu yang sedang teman-teman ingin perjuangkan untuk lebih banyak lagi orang mendukung. Itu ya. Nah, kita akan coba kasih contoh kira-kira kalau ngomongin tentang kampanye offline yang di benak teman-teman apa aja nih? Offline, kalau ngomongin kampanye offline. Ada yang ini nggak? Oke, coba kita lihat. Kalau kami biasanya pakai pamflet atau selebaran ya Kak? Pamflet, selebaran itu ya Kak Ben? Oke, Kak Tia. Oke, Kak Tia ada demo. Oke, baliho. Oke, siap. Oke, baliho demo. Nah, beberapa contoh ya offline gitu ya. Sekarang audiensi sebenarnya juga bisa dilakukan secara online juga. Sekarang lebih banyak juga beberapa pemerintahan yang membuka audiensi secara online gitu. Konversi pers pun sekarang sebenarnya karena pandemi ini cukup switch gitu ya, dari yang dulunya kayak offline banget. Sebenarnya konversi pers sekarang online pun banyak media yang meliput. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, tadi benar ada yang bilang demo Kak Tia gitu ya. Baliho juga termasuk beberapa contoh kampanye offline. Nah, kemudian kalau online tadi sudah dikasih contoh nih, kalau marketing online ada apa. Nah, kalau kira-kira kalau kampanye online menurut teman-teman apa nih contohnya? Media sosial, lewat media sosial. Ya, betul Kak Beng. Kalau di Solidaritas Perempuan di sana Kak, udah pakai sosial media apa aja Kak? Facebook sama Instagram. Oke, siap. Facebook dan Instagram ya contohnya pakai sosial media. Thank you Kak Beng. Halaman fanpage, ya betul Mas Anang. Ya, saran ya kalau misalnya teman-teman organisasi sosial gitu ya, atau komunitas, kalau misalnya pakai Facebook tuh pakainya fanpage, karena di sana ini ya kayak grup Facebook gitu. Jadi bukan akun pribadi, tapi akunnya organisasi itu sarannya adalah pakai fanpage. Karena di situ lebih memang si fanpage ini memang dikhususkan untuk ngebangun komunitas, teman-teman. Shopee COD. Wah, ini menarik kayaknya. Online Shopee COD. Kak Akbar, boleh dong kira-kira apa nih Kak? Kayaknya kampanye Shopee COD itu ya kayak gimana nih Kak Akbar? Ya Mas. Kalau di online itu kan selalu yang terngiang-ngiang itu Shopee COD, Bang. Udah. Ininya ya, lagunya ya. Langsung ya terngiang-ngiang di telinga, Mas. Oke, siap. Ya. Thank you Kak Akbar. Ini salah satu nanti taktik juga yang bisa digunakan teman-teman bagaimana bikin suatu hal tuh yang memorable sama orang. Nah, kalau kayak ya iklannya Shopee kan kayak di mana-mana ya, teman. Dan itu akhirnya bisa stuck di kita. Nah, itu mungkin salah satu strategi yang bisa digunakan sama teman-teman juga. Contohnya kampanye online. Oke, tadi benar Kak Beng gitu ya, lewat sosial media, buat petisi juga bisa digunakan, penggalangan dana, pemberitaan media dan lain sebagainya.
Tadi beberapa contohnya, nanti teman-teman bisa ditambahkan lagi kalau misalnya udah ada contoh yang lain, silakan contoh-contoh dari kampanye online maupun offline ini. Nah, aku akan banyak hari ini membahas tentang platform kampanye online yang ini harapannya juga bisa ngasih insight ke teman-teman ya. Ngasih insight ke teman-teman kira-kira, karena kan kalau ngomongin pandemi ini untuk kegiatan offline kan akan terbatas ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa menggunakan ini nantinya sebagai cara yang baru untuk teman-teman bisa menjangkau. Karena pengalamannya campaign.com sendiri ya, kalau dulu offline itu kita sangat terbatas untuk menjangkau teman-teman di Jabodetabek. Jadi karena base-nya kita di Jakarta, jadi kalau yang bisa ikutan eventnya campaign tuh ya orang-orang Jakarta gitu. Kemudian sekarang karena kita menggunakan online ini, kita bahkan bisa menjangkau teman-teman yang ada di luar Jawa gitu. Kita pernah bikin misalnya pelatihan bagi teman-teman khusus buat teman-teman yang ada di Kalimantan, Sulawesi. Nah, itu kan luar biasa. Nah, ini bisa jadi nih salah satu cara bagaimana teman-teman menyebarluaskan lebih banyak lagi dampaknya, mengajak lebih banyak lagi orang untuk bisa mendukung kerja-kerjanya teman-teman. Ini ada beberapa nanti insight yang bisa teman-teman gunakan, kenapa teman-teman juga perlu memikirkan kira-kira strategi untuk melakukan kampanye secara online. Nah, pertama overview media sosial secara global. Jadi bayangkan ya, di data di bulan Juli 2021, pengguna media sosial secara global itu sebanyak 57%. Jadi kayak hampir setengah lebih orang yang ada di seluruh dunia itu udah pakai sosial media. Jadi ini luar biasa, platform ini sudah digunakan sama hampir setengah orang yang ada di seluruh dunia gitu. Kemudian kalau ngomongin platform apa yang digunakan gitu ya di sosial media ini, nah teman-teman ini secara dunia ya. Jadi orang-orang tadi udah yang pakainya adalah 4,48 miliar orang, 56%. Kemudian kebanyakan mereka pakainya pakai HP. Terus kemudian setiap harinya mereka itu pakainya hampir 3 jam, 2 jam 24 menit. Jadi sebanyak itu porsi yang sebenarnya teman-teman di seluruh dunia itu gunakan untuk mengakses sosial media. Nah, kalau di Indonesia sendiri gimana? Ke dunia dulu ya. Kalau di seluruh dunia paling banyak masih Facebook, kemudian YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, WeChat, sampai terakhir ada Quora. Nah, Quora ini nggak banyak ya yang pakai. Nah, teman-teman tapi bisa consideration nih. Kalau misalnya menjangkau masyarakat global ya, berarti platform apa nih yang bisa digunakan? Mungkin bisa pakai top 5 ya, berarti Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, kemudian WhatsApp Messenger gitu ya. Itu Facebook Messenger bisa digunakan sama teman-teman. Nah, kalau di Indonesia sendiri, itu 170 juta dari total 274 juta penduduk Indonesia ya. Berarti lebih dari hampir setengah ya telah menggunakan media sosial. Jadi angka penetrasinya sudah mencapai 61,8%. Wah, ini berarti sangat besar sekali sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau menggunakan sosial media sebagai platform untuk kampanyenya teman-teman. Terus kemudian kalau ngomongin platformnya, kira-kira yang paling banyak diakses tuh apa? Yang pertama adalah, ternyata paling banyak masih WhatsApp ya. Jadi ini platform chat juga. Jadi bisa teman-teman pikirin nih, bagaimana bikin nanti media-media kampanye tuh yang gampang di-share di WhatsApp. Nah, karena paling banyak di Indonesia tuh pakainya orang masih pakai WhatsApp. Kemudian Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Nah, kalau ngomongin video streaming, ada YouTube, kemudian YouTube Go, Max Player, Netflix, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat sendiri kira-kira platform-platform yang mana yang bisa teman-teman jadikan tools untuk menyuarakan isunya teman-teman. Kalau ini adalah based on learning-nya campaign.com. Ini ada tips buat teman-teman. Jadi kalau ngomongin platform masing-masing ini, nanti aku akan share sih presentasi ini ya. Teman-teman, algoritma maupun audiensnya, kalau kalian pengen nyasar tuh usia berapa, pakai platform apa tuh, ini berdasarkan pengalamannya campaign.com. Instagram itu cocok kalau misalnya kalian menyasar usia 18-24 tahun. Paling banyak yang pakai usia ini. Kemudian kalau ngomongin Facebook, yang nyasar 18-34 masih oke untuk bisa pakai platform
Facebook. Ini mirip sama platform Twitter. Nah, kalau TikTok ini lebih muda lagi usianya. Yang pakai itu usianya 14 sampai 24 tahun. Kemudian YouTube juga lebih ini ya, mirip sama Facebook sama Twitter, 18 sampai 34 tahun. Nah, algoritmenya gitu ya, teman-teman kalau misalnya mau pakai platform ini, Instagram diusahakan jangan lebih dari 2 konten yang diupload selama sehari. Itu udah nggak efektif lagi. Kemudian Facebook, sarannya kita dari kemen.com, teman-teman bisa uploadnya 1 konten 1 post, 1 hari 1 konten di Facebook. Kemudian kalau Twitter ini lebih ini ya, dinamik ya. Jadi sarannya adalah 3 sampai 6 tweets ketikan gitu ya, teman-teman yang ada di Twitter. Kemudian untuk TikTok sendiri juga lebih dinamik. Harapannya kalian bisa upload lebih banyak lagi karena videonya video pendek tuh di TikTok. Nah, itu 1 sampai 3 video masih oke. Kemudian kalau ngomongin YouTube karena kontennya lebih panjang, nah ini bisa minimum 1 video 1 bulan masih oke. Nah, ini nanti bisa teman-teman coba gunakan untuk mulai consider kira-kira pakai platform apa. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya kita juga punya platform kampanye buat teman-teman gunakan. Ada yang kenal nggak teman-teman platform yang ada di sini? Atau udah pernah kerjasama mungkin atau pernah pakai gitu? Boleh di chat? Oke. Ada yang pernah pakai? Oke, belum ada ya sepertinya. Oke, kalau ngomongin petisi online, ada change.org ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dulu ini ya, sering kita bikin petisi, nyuruh orang tanda tangan, di spanduk gitu kan, di baliho putih gitu ya, terus orang kita tanda tangan dan lain sebagainya. Nah, sekarang itu bisa dipakai teman-teman untuk bikin petisi secara online, dan ini banyak kisah sukses ya, nanti dicari aja di change.org, banyak kisah sukses yang akhirnya karena teman-teman ini tuh bertanda tangan secara online, akhirnya menjadi sebuah peraturan baru ataupun misalnya jadi kebijakan baru. Kemudian ya, nanti akan di-share ya Kak Nicholas presentasinya. Nah, kemudian ada kerelawanan gitu. Kalau misalnya teman-teman lagi ingin mencari relawan, teman-teman ingin merekrut lebih banyak orang lagi untuk bisa mengkampanyekan isunya, teman-teman bisa pakai Indo Relawan maupun Artemis. Ini karya lokal gitu ya, teman-teman. Ada beberapa platform yang lain yang lebih global, tapi teman-teman bisa manfaatkan ini. Indo Relawan usernya juga sudah banyak sekali, jadi kalian bisa mencari relawan dari platform ini, dan relawannya kan tidak terbatas dari teman-teman yang ada di daerahnya kalian, bisa dari seluruh Indonesia. Kemudian kalau ngomongin penggalangan dana gitu ya, karena itu masuk kampanye juga nih teman-teman, ngajakin orang untuk berdonasi. Nah, bisa pakai kitabisa.com, kemudian ada WeCare.id, dan juga ada sekarang yang baru benihbaik.com. Dan teman-teman bisa lihat nanti masing-masing platform itu punya spesifikasi masing-masing. Kayak WeCare.id sebenarnya lebih banyak ke kesehatan gitu. Kita bisa lebih penggalang dana apapun juga bisa. Nah, teman-teman juga tadi karena saya dari kemen.com, saya juga memperkenalkan salah satu platform baru kemen.com ini untuk bisa teman-teman nantinya bisa manfaatkan juga. Kalau misalnya ngomongin dengan kemen.com ini, jadi silahkan boleh dicoba aja, di-download aplikasinya. Nanti mudah-mudahan bisa teman-teman kolaborasi bersama dengan kita, karena kita ingin menghubungkan teman-teman ini tidak hanya dari para pembuat kampanye, tetapi nanti kepada para pendukungnya. Nah, pendukungnya kan kita minta untuk ambil aksi. Setelah ambil aksi, nanti kita hubungkan juga dengan para sponsor untuk mengkonversi aksi ini menjadi sebuah donasi. Beberapa mitra organisasi kami, dan nanti kita tunggu ya teman-teman juga untuk logonya ada di sini, lebih dari 300 organisasi yang sudah berkampanye dengan kami, dan sudah kami hubungkan dengan beberapa sponsor ini. Juga udah ada hampir 100-an sponsor yang sudah mendukung kampanye-kampanye yang ada. Kita ingin nanti lebih banyak lagi orang-orang yang bersinergi, bergabung, kemudian juga untuk bisa membuat dampak yang lebih besar. Nah, aku pengen dengar ya tadi setelah penjelasan dari saya terkait dengan platform-platform yang ada secara offline maupun online. Nah, kira-kira aku pengen dengar dari beberapa orang nih, setelah mendengar penjelasan kayaknya yang paling cocok ya. Nanti teman-teman harus melihat dulu. Kita nanti akan ada tahapan selanjutnya, tapi dari penjelasan tadi gitu ya.
penjelasan yang ada, kira-kira organisasinya teman-teman itu paling cocok menggunakan platform apa? Apa offline boleh, online boleh, atau mix boleh? Kemudian dijelaskan. Kira-kira kalau offline pakainya demo Mas, atau misalnya kalau online pakainya mau pakai Instagram. Nah, aku pengen dengar dari teman-teman, boleh diceritakan kira-kira platform mana yang cocok untuk organisasinya teman-teman, ataupun platform yang cocok pakai apa? Kak Beng mix. Oke, nanti Kak Beng habis ini ya cerita Kak. Kak Kristina atau Kak Daniel bisa open mic Kak? Halo. Ya, silakan Kak. Jujur Kak Aziz, kadang tuh juga suka bingung ya. Gimana mau tuh pakai yang apa? Soalnya kami biasanya seringkali itu by case, jadi ada kasus. Kalau isu kebanyakan momentum di tiap bulan itu kan ada peringatan hari-hari tertentu, itu masih standar. Kita seringkali pakai yang offline, jadi bikin spanduk, kemudian baliho kayak gitu. Terus ke basis kita juga pakai isu tertentu, biasanya nanti kita bikin kalender kayak gitu-gitu. Jadi kalau untuk online itu masih sebatas bikin banner kecil yang kita taruh di web kayak gitu kok. Oke, siap. Thank you Kak Kristina sharingnya ya. Oke, jadi nanti teman-teman juga akan melihat nanti ada salah satu tahapan tuh bagaimana teman-teman mengidentifikasi sebenarnya target audiensnya kalian siapa, kemudian baru menentukan tuh kira-kira platformnya apa. Tadi setuju banget sama Kak Kristina ya, sebenarnya itu bisa case by case juga. Ketika misalnya kampanye ngomongin tentang ini, karena yang kita sasar mungkin teman-teman yang malah bukan tech savvy atau orang yang kenal dengan teknologi, ya berarti kita pakainya yang konvensional juga nggak apa-apa. Jadi benar-benar kampanye ini kita coba sesuaikan dengan target audiensnya kita siapa, biar pesannya juga sampai. Tadi Kak Beng mix apa Kak? Kalau dari teman-teman Solidaritas Perempuan di sana, mixnya apa aja Kak? Iya, kami biasa juga kan kalau offline ya. Kalau ada event, kemarin kami sempat ada Hari Tani. Ya. Kami ada kegiatan lomba puisi dan itu dilaksanakan di tempat kongko gitu, yang tempat kongkonya orang Kendari. Siap. Nah, terus biasa juga kami ada dialog dengan pemerintah, itu kan pasti offline ya. Ya. Terus kami juga ada yang reguler itu di Facebook dengan Instagram itu tujuan apa? Dia punya sasaran audiens itu orang-orang muda yang kami berharap untuk ke depan mereka bisa menggantikan posisi-posisi kami yang tidak selamanya akan ada di sini. Siap. Jadi diharapkan itu generasi muda bisa ada kepedulian terhadap isu-isu perempuan. Kayak gitu. Nah, terus ada juga konferensi pers. Terus kalau di kami kan juga konsennya pada buruh migran. Jadi pada saat Hari Buruh Internasional kami mengadakan kegiatan. Kemudian ada juga ke DPR untuk berdialog. Seperti itu. Oke, siap. Oke, terima kasih Kak Beng. Jadi sudah cukup ini ya, banyak strategi yang digunakan sama teman-teman Solidaritas Perempuan yang ada di Kendari, dan didasarkan juga siapa sih sebenarnya target audiensnya teman-teman. Itu tadi kalau ngomongin pemerintahan mungkin ya lebih mudah kita menjangkaunya via offline gitu ya, via tadi kalau ngomongin konferensi pers ataupun audiensi bersama mereka dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Terakhir ya, mungkin Kak Willy boleh dong Kak, mix itu kira-kira apa aja Kak yang dilakukan sama teman-teman yang ada di Layung Kalimantan. Kak Willy boleh Kak open mic. Ya, makasih Mas Ajis. Jadi kalau di kita kan memang jadi ini, kalau di kita kan sebenarnya salah satu
medianya kan audiovisual ya, audiovisual. Nah, cuman karena targetnya itu juga adalah komunitas di tapak lah di desa gitu, komunitas di desa gitu kan. Nah, jadi ini kan kadang kendala masalah soal kalau misalnya kita pakai online, kendala soal jaringan dan sebagainya begitu. Nah, kemudian medsos juga walaupun sebenarnya sudah rata-rata sudah punya, tapi lagi-lagi persoalan jaringan komunikasinya ini kan masih banyak yang terbatas begitu. Oke, itu sih. Oke, terima kasih Kak Willy. Ini kayaknya hampir sama juga sama teman Kak Nicholas gitu ya. Kak Nicholas boleh open mic juga Kak, diceritakan di Papua Barat menggunakan offline dan radio kayak gimana tuh Kak? Baik, terima kasih. Jadi kalau di daerah kami hampir sebagian besar tanah Papua ya, baik Papua, Papua Barat. Nah di kota kami misalnya di Fakfak, itu jangkauan signal itu yang sampai 3G dan ke atasnya itu paling di seputaran kota atau di daerah yang sudah ramai, kebanyakan di pesisir pantai. Ya itu pun tidak semuanya. Dan mungkin kalau di daerah kami pas mau arah gunung itu sudah sinyalnya blank sudah. Dan kalaupun ada di beberapa kecamatan itu masih 2G. Jadi memang ya terbatas sekali. Nah, sehingga memang selama taruhlah puluhan tahun, 20-an tahun terakhir biasanya kami ya kalau offline ya pastilah seperti teman-teman yang lain, cuma kan terbatas. Kalau offline artinya kita harus hadir di sana, kita harus bawa spanduk, bikin spanduk, dan dengan kondisi geografis kami pasti mahal dan tidak efektif. Nah, yang agak lumayan ya, saya tidak bilang itu kami RRI. Ya, di sini kan radio swasta sangat hampir tidak ada ya, pernah ada ya, tidak pasang surut lah. Ya karena mungkin operasional cost-nya juga tinggi. Tapi kalau RRI masih lumayan, itu jangkauannya malah bisa sampai Bogor, Mas. Wah, siap. Iya, itu kami biasa dengan teman-teman di RRI, reporter dan sebagainya, dia biasa terkait beberapa topik itu malah lumayan begitu. Jadi terkait topik yang kami bahas atau mau campaign itu lumayan. Dan ya saya kaget justru kebanyakan audiens yang memberikan feedback itu bukan dari Papua, ada yang dari Bogor, ada yang dari Kupang, Ambon. Waduh, itu menurut kami agak lumayan ya. Artinya ya agak sedikit walaupun biaya bahkan hampir mungkin tidak ada biaya karena kalau dengan RRI ya mereka punya program demikian, kemudian kita saling sharing begitu. Itu malah kami nggak menggunakan biaya sama sekali gitu. Jadi ya memang untuk sementara masih cukup efektif karena kalau hanya mengandalkan online yaitu kendalanya seperti tadi. Jaringan ya. Yang di luar kota itu masih 2G, Mas. Ya, siap. Telepon dengan SMS aja itu susahnya minta ampun. Jadi memang itu, tapi saya pikir sesuai dengan perkembangan kemajuan di Papua yang semakin bagus, saya pikir sangat apa yang Mas sampaikan ini memang ya sebuah keniscayaan yang memang kita akan bergerak ke sana. Dan memang jujur saya dengan teman-teman ini yang sedang mempersiapkan diri lah dalam tanda petik, yang biasanya kita hanya kampanye terbuka, demo-demo terbuka, offline gitu ya. Bagaimana melakukan campaign dan dengan aplikasi ataupun kemajuan teknologi yang semakin berkembang ini, Mas. Jadi terima kasih ini. Bahkan saya pikir mungkin kalau bisa mungkin ada lagi lah webinar begini ya untuk lebih ini lagi gitu. Besok masih ada Pak Nicholas. Besok kita itu dia. Besok kita akan prakteknya ya Pak. Oke, terima kasih. Siap Mas, terima kasih. Ya, Pak Nicholas terima kasih. Jadi Mas Willy juga terima kasih sudah sharing gitu ya. Ya betul sekali ya teman-teman. Nanti kita kalau ngomongin tentang
sebenarnya paling cocok tuh mau kampanye pakai apa. Nah, itu harus disesuaikan dengan target audiensnya kita siapa. Kemudian ya kita melihat lingkungan sekitar kita gitu ya. Tadi kalau ceritanya Pak Nikola sama Pak Willy juga kan malah sebenarnya yang masih efektif di sana karena misalnya ngomongin online karena jaringannya juga terbatas ya malah sistem offline gitu. Nah, itu bisa jadi memang yang paling efektif di tempatnya teman-teman. Nah, mungkin di tempat yang berbeda lagi akan seperti apa dan lain sebagainya, itu pasti akan beda-beda. Nah, kita akan coba ngebahas lagi teman-teman. Setelah ini saya akan punya video gitu ya, 2 video. Kemudian teman-teman akan dibagi menjadi 2 breakout rooms. Jadi nanti breakout room yang pertama akan ngebahas video 1, kampanyenya campuran dari offline dan online. Kalau video 2 itu ngebahas kampanye yang online doang gitu karena dilakukan selama pandemi. Jadi nanti teman-teman akan punya waktu sekitar 10 menit masing-masingnya gitu ya. Pertama pengen teman-teman saling kenalan ya di masing-masing breakout room-nya. Kemudian teman-teman berdiskusi mengapa kampanyenya itu menarik. Terus kemudian yang ketiga teman-teman diskusi lagi terkait dengan kenapa menurut teman-teman kampanye tadi itu powerful atau berdampak gitu ya, atau dapat ngajakin orang. Oke, setelah ini kita akan nonton 2 video. Jadi nanti breakout room pertama akan ngebahas video yang saya putar pertama. Yang breakout room kedua nanti akan ngebahas video yang kedua. Oke ya, kita akan nonton bareng-bareng. Jadi akan dibagi menjadi 2 breakout room. Oke. Ini video yang pertama ya teman-teman. Ini adalah kampanye yang dilakukan oleh teman-teman Hutan Itu Indonesia. Silakan bisa.
video pertama ya teman-teman. Jadi salah satu kampanye yang dilakukan oleh Hutan Itu Indonesia, lari 5 km sama dengan kita menanam pohon. Jadi salah satu registrasinya gitu ya, mereka kan dapat jersey dan lain sebagainya, plus dapat kita menanam 1 pohon. Ini untuk video pertama, nanti coba teman-teman di breakout room 1 didiskusikan kira-kira apa sih yang bikin kampanye ini menarik dan juga powerful ya. Ini akan kita lihat video yang kedua buat teman-teman di breakout room kedua. Di tengah situasi seperti ini, penting untuk kita saling menguatkan, juga saling menghibur. Jadi saya meminta teman-teman saya untuk buat ini, khusus untuk kalian yang tidak punya pilihan di rumah aja, yang berjuang di luar untuk menjaga rumah kita semua. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beraskan tanah. Semua ini punya kita. Memang saya ini Milik kita. Hanya alam-alam, bagai rumah kita, tanpa menyelip, tanpa melatih. hanya bunga bakung di halaman. Memang semua milik kita. Memang semua itu milik kita. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang paksa. Semuanya Ada di sini. Oh, lebih baik di sini. Kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa. semuanya Ada di sini. Rumah kita. Ada di sini. Ada di sini. Oke, ini salah satu kampanye gitu ya yang diinisiasi oleh teman-teman dari Narasi. Kemudian kampanyenya adalah online gitu, mengajak musisi-musisi untuk bernyanyi bersama-sama, dan ini diluncurkan gitu ya pas waktu awal-awal pandemi. Jadi ngajakin orang untuk stay di rumah aja. Ya, sepertinya seru sekali. Besok dilanjutkan lagi diskusinya teman-teman. Kita akan melanjutkan presentasinya, tapi pengen dengar dulu hasil dari diskusinya teman-teman. Dari kelompok pertama dulu ya. Tadi ada 2 pertanyaan buat teman-teman. Apa yang membuat kampanye pertama tuh tadi Kulari ke Hutan itu menarik, dan menurut teman-teman komponen apa sih yang bikin kampanye tersebut powerful atau bisa mengajak banyak orang? Boleh kelompok pertama perwakilannya? Kelompok pertama tadi yang memandu Mbak Dini. Mbak Dini milih siapa Mbak? Atau Mbak Dini sendiri atau siapa? Aku tadi sampai lupa ya siapa aja tuh yang ada di situ. Ya udah mungkin aku aja ya yang menyampaikan gitu. Nanti tolong ditambahkan saja untuk tadi yang ada di kelompok 1. Jadi
ternyata pendapatnya beda-beda Mas Ajis. Jadi ada yang menganggap bahwa oke, ini kampanye menarik. Terus ada juga yang bilang bahwa ini enggak, pesannya kurang nyampe gitu ya. Menariknya karena ini tagline-nya Ku Lari ke Hutan. Itu kan kayak cerita ADC banget gitu kan. Siapa sih yang nggak tahu ADC gitu kan. Itu adalah film yang fenomenal banget gitu. Dan itu yang membuat kampanye itu menarik. Terus apalagi dengan dan pesannya dirasa bahwa itu mudah dipahami. Dan juga malah tema-tema yang ditampilkan itu mendistorsi dari tujuannya gitu. Untuk tentang kreativitas dalam mengolah kampanye itu sangat kreatif gitu kan, karena tidak kita ngomongin kampanye tentang hutan, tapi itu ada pesan yang dituangkan di sana yang sebenarnya itu penggambaran dari tujuan kampanye tersebut, seperti itu. Terus kemudian apalagi dengan ada pelibatan beberapa tokoh gitu yang dilibatkan di sana, itu juga jauh menjadi lebih menarik. Tapi bagi yang tidak dirasa bahwa itu kampanyenya kurang powerful, isunya menarik karena sesuai dengan situasi di mana sih yang nggak punya masalah dengan isu tersebut gitu. Hanya saja dirasa bahwa orang itu butuh effort untuk memahami dari apa yang ditampilkan, seperti itu. Kurang lebih seperti itu deh. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau menambahkan? Ya, boleh teman-teman yang lain menambahkan dari Mbak Didi tadi. Oke, aman ya teman-teman kelompok pertama. Oke, berikan tepuk tangan virtual dulu ya buat teman-teman kelompok pertama. Salah satu tadi yang di-highlight itu sama teman-teman adalah bagaimana sebenarnya kayak tagline itu juga bisa suatu hal yang bisa menarik, menggerakkan orang gitu. Ngomongin tadi zaman tersebut gitu kan, munculnya AADC yang kedua gitu kan. Nah itu akhirnya dipakai sama teman-teman. Terus kemudian ngomongin di kota, tapi kita pakai tagline-nya adalah ngajak orang-orang untuk bisa merasakan ya hutan itu seperti apa gitu. Kemudian lari lagi juga memanfaatkan waktu itu tuh memang momennya lagi banyak banget klub-klub lari, kayak orang tuh lagi happy-happynya lari gitu. Nah akhirnya dipakai juga sama teman-teman Hutan Itu Indonesia untuk bikin event ini. Oke, jadi salah satu tools ya mungkin yang bisa dipakai sama teman-teman adalah bisa memanfaatkan momentum itu ya untuk bisa bikin kampanye ini menarik. Oke, yang kelompok kedua nih, tadi ada teman-teman tadi diskusinya seru sekali, Mbak Tia dan kawan-kawan, Pak Nicholas juga. Silakan dong teman-teman dari kelompok 2. Yang jelas kalau untuk kami di kelompok 2 Brikum 2 itu terkait dengan video kedua ya. Yang pertama, video itu menarik sebagai kampanye. Yang pertama karena lagunya sesuai momentum. Lagunya sebenarnya lagu lama. Yang saya pikir cukup familiar untuk kita semua. Mungkin dari anak kecil, saya masih kecil juga udah dengar, bahkan sama angkatan babe gue juga gitu ya. Nah, kemudian momentumnya, temanya kan COVID sebenarnya. Walaupun lagunya lagu jadul, tapi yang masih tren, masih bisain sampai beberapa generasi. Kemudian yang kedua, momentum cocok, artinya COVID, di mana pesan-pesan pemerintah, bahkan di seluruh dunia, ya work from home, tetap di rumah, stay at home. Nah kemudian yang ketiga, penyanyi top, ya walaupun ada juga anak-anak yang mungkin nggak terkenal juga, tetapi dari semua generasi. Dan itu tokoh-tokoh penyanyi, artis yang cukup terkenal di berbagai tempat. Kemudian yang keempat, punya follower ya, karena mereka artis, mereka tokoh-tokoh publik yang cukup terkenal, sehingga pasti followersnya mereka atau fans mereka juga cukup banyak. Nah kemudian yang kelima, jangkauan luas karena itu berupa video yang diambil spot-spot dari gabungan partisipasi semua, kemudian di-share secara virtual. Nah, sehingga jangkauannya luas, ya bisa sampai Sabang Merauke, bahkan mungkin sampai Amrik, sampai Eropa dan sebagainya begitu ya. Nah, itu terkait dengan nomor 6 itu, karena bisa di-upload mau Instagram, YouTube dan segala macam, dan itu pasti bisa dinonton oleh siapa saja, bukan hanya orang Indonesia saja. Nah, kemudian yang ketujuh, penyajiannya sederhana, apik, ya simple, nggak terlalu banyak guna-guni gini ya. Nah, kemudian yang ke-8, pesan lagu. Ya lagunya walaupun lagu jadul, yang memang itu familiar,
angkatan kakek gue, kemudian babe gue, ortu dan sebagainya, mereka sudah tahu lagu itu. Bahkan sampai kita ya cukup familiar. Sehingga pesannya itu rumah kita. Ya, rumah kita. Ya walaupun mungkin tidak ini, tapi itulah pesan yang mau disampaikan dengan COVID. Kemudian konten pas ya. Kontennya artinya melalui virtual dan bisa di-upload oleh siapa saja, bisa dilihat siapa saja, oleh siapa saja, di mana saja. Nah, itu kontennya simple dan menarik. Nah, ini berkaitan dengan nomor 10, audiovisual. Ini karena simple, terkait dengan 11 itu partisipasi. Nah, saya yakin artis-artis itu semua, walaupun mereka terkenal, mereka nggak minta biaya itu. Ya murah, tapi jangkauannya luas. Nah, itu yang menarik. Dan bisa dikenal di semua dengan lagu yang walaupun lagu jadul, tapi dengan momentum yang pas. Gitu Bang, makasih. Jadi ini kan mungkin penggagas ya, itu Mbak Najwa itu. Ya kalau Mbak Najwa kan kita udah tahu ya, presenter yang cukup di TV yang cukup terkenal terkait dengan wawancara atau acara-acara live show. Dan itu dia mudah untuk menggandeng tokoh-tokoh yang, jadi dia sebagai ibarat pemersatu dalam tanda petik untuk mengkolaborasikan, mensinergikan dari artis-artis sehingga mereka bisa berpartisipasi. Plus kemudian karena sudah dikenal mudah untuk ini, dan dia punya pengalaman untuk entertain di bidang audiovisual ya, sehingga saya pikir dengan tata yang apik ya itu juga menjadi satu kekuatan untuk menjadi lebih powerful dengan konsep tetap sederhana, mudah, murah dan berdampaknya cukup luas. Makasih Bang. Oke, wow, kita berikan tepuk tangan virtual ya buat teman-teman dari kelompok 2. Yeay. Nah, tadi benar sekali ya, sudah jelas nih diidentifikasi sama teman-teman kenapa sebenarnya salah satu konten-konten digital seperti ini tuh bisa coba dipikirkan sama teman-teman untuk menggerakkan massa gitu ya. Tadi Pak Niko juga highlight juga bagaimana sebenarnya ya dengan budget minimum gitu ya. Karena Mbak Najwa ini kan salah satu orang yang berpengaruh, dia ngajakin teman-temannya aja gitu kan. Ngajakin teman-temannya aja, yuk bikin video ini, kemudian mungkin dia dibantu sama teman-teman yang menyatukan semuanya dan lain sebagainya, timnya sendiri dinarasi, kemudian menjadi salah satu media kampanye yang cukup powerful, apalagi di dunia digital. Tadi Pak Niko juga highlight bahwa ini bisa ditonton nggak cuma ya teman-temannya dia doang gitu, tapi karena disebarkan oleh lebih banyak orang lagi ya, pesannya mudah-mudahan bisa nyampe ke lebih banyak orang lagi. Jadi teman-teman silakan nanti bisa dipikirkan lagi kira-kira tools-tools apa yang bisa kalian pakai sesuai dengan tujuan dan juga target audiens dari kampanyenya. Nah, kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Kita ada beberapa tambahan lagi. Aku masih ada beberapa contoh kampanye di tengah pandemi yang bisa teman-teman lihat, nanti bisa dibikin lagi karena setelah ini aku akan sedikit menjelaskan preview ya untuk apa yang akan kita praktekkan di hari esok. Besok kita akan praktik tahapan-tahapan dari kampanye. Tapi ini ada 2 contoh lagi kampanye yang dilakukan oleh campaign.com beserta para partner di tengah pandemi ini. Nanti bisa mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman untuk kampanye ke depannya. Ini adalah contoh yang pertama, kampanye peduli pangan. Ini kita fokusnya untuk membantu teman-teman yang ada di daerah Jakarta pinggiran, kemudian kita suplai makanan. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat video berikut ini. Ini gabungan antara offline dan juga online, teman-teman. Gerakan Peduli Pangan Desa Kota adalah kerjasama antar organisasi untuk membantu memperbaiki krisis pasokan makanan di Indonesia selama pandemi COVID-19. Peduli Pangan membantu petani skala kecil yang kesusahan menjual hasil panen mereka, juga membantu masyarakat rentan di perkotaan yang kesusahan mendapatkan makanan bergizi karena disrupsi rantai pasok pangan. Sampai saat ini, ada 4 dapur yang mengolah bahan dari total 77 penyedia pangan. Lalu ada 254 relawan yang memasak dan mendistribusikan lebih dari 23.000 porsi makanan kepada mereka yang membutuhkan.
Selain itu, gerakan ini juga hadir secara online lewat aplikasi Campaign for Change. Dengan kampanye sosial ini, Peduli Pangan bekerja sama dengan 4 komunitas sosial, yaitu Tani Panen, IAS Indonesia, Food Sustaination, dan Buang di Sini, untuk mengedukasi masyarakat atas pentingnya kontribusi setiap orang untuk memperbaiki masalah ini. Hingga saat ini, lebih dari 700 changemaker telah mengikuti program Aksimu untuk Perbaiki Krisis Pasokan Makanan di Indonesia. Kita pun telah bertemu di berbagai aktivitas seru. Di bulan September, lewat community gathering, learning healthy food and eating together, kita menikmati makanan bersama dan belajar tentang krisis pangan pada kelompok terdampak COVID-19. Lalu, di bulan Oktober, di World Food Day 2020, Get to Know Local and Traditional Food, kita mencari tahu bagaimana caranya melestarikan makanan tradisional Indonesia. Kita pun berkesempatan mengunjungi salah satu dapur peduli pangan dan bertemu beberapa relawan hebat melalui kegiatan Kitchen Tour of Peduli Pangan. Selain itu, kita juga berbincang-bincang melalui Instagram Live dengan sejumlah teman-teman komunitas untuk membahas tentang keadaan pangan di Indonesia dan membangun kebiasaan makan yang baik. Perjuangan peduli pangan belum berakhir. Kontribusi kamu masih dibutuhkan di program Aksimu untuk Perbaiki Krisis Pasokan Makanan Indonesia di aplikasi Campaign for Change. Dengan mengunggah 5 aksi sederhana, kamu sudah membuat perubahan nyata. Karena setiap orang yang menyelesaikan program tersebut berdonasi sebesar 20.000 dan akan diberikan kepada 4 komunitas akar rumput di program ini. Supaya mereka bisa menyebarluaskan perjuangan mereka untuk dunia yang lebih baik. Kita tunggu aksi kamu ya. Nah, itu salah satu ya program kolaborasi dari campaign.com bersama komunitas yang lain. Ini kampanye yang kita lakukan secara mix offline dan online. Offline-nya kita bikin dapur gitu juga. Terus kemudian online-nya kita juga berkampanye di sosial media dan juga di aplikasi campaign. Kemudian aksi-aksinya itu tadi dari teman-teman yang ada di sosial media maupun di aplikasi dikonversi jadi donasi oleh para sponsornya kami. Kemudian ya kami berikan lagi kepada teman-teman komunitas. Dampaknya juga bisa teman-teman dilihat di sini di sosial media engagement-nya kita hitung, terus kemudian berapa banyak orang yang berpartisipasi secara online, offline-nya juga kita hitung dan lain sebagainya. Jadi ini bisa jadi salah satu inspirasi buat teman-teman kira-kira di tengah pandemi ini apa sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman semua yang ada di sini. Kemudian ada satu video lagi, ini adalah salah satu kampanye juga yang dilakukan oleh teman-teman campaign.com secara kalau ini full online. Jadi kita ngajakin ini yang PPKM yang terakhir nih, PPKM yang kedua gitu ya. Kita ngajakin orang-orang untuk bisa beraktivitas di rumah aja. Kita ngendeng juga beberapa komunitas. Semuanya, perkenalkan saya Geraldus Gagung Minatara dari AMSA Indonesia. Kenalkan, nama saya Pangeran Buddha Muhammad Iqbal Sanjani. Saya seorang founder dan juga presiden dari Karakter Matters Indonesia. Aci dari Karakter Matters Indonesia atau yang biasa disingkat CMI. Perkenalkan, saya Shogi Ahmad Azizi sebagai Presiden CIMSA Indonesia. Saya Margaret Mutia dari tim Communications Campaign and PR Yayasan Bawek. Bersama dengan campaign.com, kami sama-sama melaksanakan acara Seru di Rumah bareng AMSA. Acara Seru di Rumah bareng CMI, dan Seru di Rumah bareng CIMSA. Seru di Rumah bareng Bawek. Dan melakukan kegiatan yang seru dan juga produktif. Tidak hanya mendukung upaya menurunkan kasus positif COVID-19, challenge ini juga mendorong para changemakers untuk memperhatikan dan menjaga lingkungan melalui hal-hal sederhana yang dapat dilakukan di rumah saja. AMSA adalah organisasi mahasiswa kedokteran di Indonesia. CMI ini mengangkat isu tentang pendidikan karakter untuk anak-anak dan remaja. CIMSA merupakan organisasi mahasiswa kedokteran Indonesia yang bergerak di isu seputar kesehatan dan juga hak asasi manusia.
Yayasan WWF Indonesia adalah organisasi masyarakat madani berbadan hukum Indonesia yang bergerak di bidang konservasi alam dan pembangunan berkelanjutan. Dan dana yang dikumpulkan dari acara campaign ini akan kami alokasikan untuk pembangunan suatu ruang belajar di Panti Hati Nurani, Daya NTT. Donasi yang terkumpul akan kita alokasikan dalam pembuatan program belajar secara daring terkait pendidikan karakter untuk anak-anak sekolah dasar yang kurang mampu dan masih sulit dalam melakukan pembelajaran secara daring dikarenakan dampak COVID-19 itu sendiri. Hasil donasi dari challenge ini akan digunakan untuk penyelenggaraan kampanye konsumen ramah lingkungan guna mengurangi dampak negatif pada lingkungan yang diakibatkan oleh konsumsi kita sehari-hari. Dana yang dikumpulkan melalui challenge ini akan dialokasikan untuk mensuplai pangan, suplemen, APD, dan tabung oksigen bagi pasien COVID dan tenaga kesehatan. Terima kasih Campaign for Change. 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 Oke. Videonya agak telat ya kayaknya teman-teman. Nah, tadi salah satu aktivitas yang kita lakukan selama beberapa bulan kemarin, kita ngajakin orang-orang untuk bisa beraktivitas seru di rumah. Nah, kita menghubungkan tuh antara organisasi sosial, kemudian juga para sponsor. Jadi, aksi-aksi yang dilakukan oleh teman-teman nih di aplikasi kami dikonversi jadi donasi. Nah, dampaknya apa? Ini ada satu video lagi terkait dampak yang sudah dibuat dari kampanye tersebut. Jadi ini full online ya teman-teman, semuanya dilakukan secara online. Kemudian bagaimana kita tadi melihat ya adanya kolaborasi antara banyak pihak, mulai dari teman-teman organisasi sosial, kemudian ada para pendukungnya, kemudian ada para sponsor juga, bahkan teman-teman dari corporate juga berpartisipasi dalam kampanye ini. Jadi bagaimana kita bisa melihat kalau misalnya semua orang berkolaborasi itu dampaknya luar biasa. Oke, nah kita akan masuk ke tahapan dan strategi. Nah hari ini saya akan ngasih previewnya aja dulu teman-teman. Besok kita akan praktik. Jadi teman-teman kita akan coba mengulas secara singkat aja hari ini. Kita masih, aku minta izin teman-teman untuk waktunya 10 menit sampai 15 menit. Kita akan mereview, kemudian besok kita akan pelajari satu persatu secara detail. Jadi tahapannya, kalau misalnya teman-teman ingin membuat sebuah kampanye, yang pertama adalah yang paling penting teman-teman harus ini dulu ya. Nanti aku akan jelaskan tahapannya dulu, tapi aku akan sedikit ngasih preview ke teman-teman. Pertama, kalau ngomongin siklus proyek, mesti teman-teman sudah belajar juga gitu ya. Di bukunya Pak Prima Hendra Riza, ada siklus proyek tuh ada ini. Pertama, menilai kelayakan proyek dulu, kemudian kita mendesain proyek dulu, kita membuat rencana kerja, implementasi, dan juga monitoring evaluasinya. Nah ini hampir mirip nanti yang akan kita pakai untuk berkampanye, karena ya kalau ngomongin proyek, kampanye juga salah satu proyek yang bisa dilakukan gitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa memakai ini, plan, do, check, dan act, yang harapannya teman-teman ketika menggunakan siklus ini tuh nanti bisa selalu ini ya, continuous improvement, bisa selalu improve berkelanjutan. Gimana nanti kita nge-planning, kemudian kita lakukan, kalau misalnya wah ada suatu hal yang mungkin nggak cocok, kita coba lagi, lihat lagi planningnya seperti apa, kita cek lagi, kita lakukan lagi. Ini salah satu framework yang mungkin bisa dipakai sama teman-teman juga. Nah kalau di sini kita akan mempelajari gitu ya beberapa hal, bagaimana kalau misalnya teman-teman ingin memulai sebuah kampanye itu tahapannya seperti apa.
Nah, yang pertama yang paling penting adalah teman-teman harus riset terlebih dahulu. Nah, riset sekarang itu cukup ini ya, sosial medianya teman-teman maupun teman-teman bisa nanyain sebenarnya teman-teman kalian sendiri gitu ya di circle-nya kalian. Nah, yang paling penting yang pertama adalah riset ini. Kita akan ngebahas secara detail kayak bagaimana nanti tools yang bisa dipakai dan lain sebagainya di hari esok. Besok kita akan benar-benar bahas satu persatu. Kemudian ini tahapannya ya, memulai kampanye tadi setelah riset, teman-teman harus menentukan tujuan kampanye. Yang kedua adalah memahami target audience. Yang ketiga, memilih platformnya. Jadi setelah tahu target audiensnya siapa, kita baru nanti memilih platformnya. Online, offline, mix, dan lain sebagainya. Kemudian kita menentukan pesan utama. Tadi kalau ngomongin dari kelompok yang pertama gitu ya, ngomongin pelari ke hutan. Nah, itu salah satu juga pesan utama atau tagline yang mereka pakai akhirnya. Kemudian nanti di akhir kita menggunakan menulis konten atau ajakan yang engaging plus call to action-nya apa. Besok kita juga akan ngebahas terkait dengan bagaimana kita memonitor kesuksesan dari kampanyenya teman-teman. Nah, ini teman-teman juga bisa mengunduh, nanti bisa saya share juga linknya, Bitly mulai kampanye. Di situ ada worksheet yang mungkin teman-teman nanti malam bisa dipikirin lagi kayak kira-kira isinya apa dan lain sebagainya. Tapi besok tenang aja, kita akan membahas secara lebih detail terkait tahapan-tahapan dari kampanye tadi. Jadi nanti silakan teman-teman diunduh aja worksheetnya Bitly mulai kampanye. Di sana nanti di-download ya teman-teman, jangan diisi langsung, di-download dulu, kemudian nanti teman-teman bisa mengisinya di rumah. Nah, aku akan coba sedikit mereview apa yang besok kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan belajar terkait dengan SMART goals, bagaimana teman-teman nanti membuat sebuah tujuan yang memang spesifik, kemudian bisa dihitung gitu ya, dampaknya apa, kemudian harapannya juga bisa achievable, realistik juga, dan juga kita belajar bagaimana kita membuat sebuah timeline dari sebuah project. Kemudian ini contoh worksheet-nya, nanti teman-teman silahkan diisi. Kalau sekarang isinya masih, wah kayaknya nggak tahu, ya diisi sebisanya dulu nggak apa-apa. Besok kita akan bahas satu persatu. Kemudian yang kedua, kita akan ngebahas terkait dengan memahami target audience. Bagaimana nanti kita tahu sebenarnya siapa sih orang-orang yang akan kita tuju dari kampanye ini. Besok akan ada tips-tipsnya, teman-teman akan kita bahas satu persatu. Contoh worksheet-nya seperti ini. Nanti kita akan ngisi, kira-kira target dari kampanye kalian, gendernya apa, terus kemudian usianya berapa, daerahnya mana, kemudian kita juga tadi lihat kira-kira alat komunikasinya mereka tuh apa. Nah, yang ketiga nanti setelah tahu nih target audiensnya siapa, kita akan memilih nih kira-kira platform yang sesuai dengan tujuannya kita itu dan sesuai dengan target audiensnya yang mau kita pakai adalah platform apa. Itu di poin ketiga. Nanti kita akan memilih kira-kira platform 1, 2, 3 pro and cons-nya apa. Kemudian dari pro and cons kita akan pilih salah satu yang akan kita gunakan. Kemudian yang keempat tadi ya, menentukan pesan kunci dan juga kita bisa mencari hashtag tertentu yang bisa kita gunakan untuk menyebarkan kampanye ini. Nah, nanti worksheet-nya contohnya seperti ini. Kita akan mencari nih kira-kira pesan utamanya apa, kemudian nanti kita pilih kira-kira hashtag-nya seperti apa, kemudian kita pilih hashtag yang akan kita gunakan. Ini besok kita bahas detail di sesi besok praktik. Kemudian yang terakhir, kita akan berlatih untuk menulis konten yang engaging, konten yang berpengaruh. Dan harapannya nanti teman-teman ketika bikin konten ini juga ngasih yang namanya call to action, atau apa sih yang harus orang lakukan setelah melihat, membaca, ataupun memahami konten yang teman-teman buat. Oke, nah ini contohnya nanti akan ada worksheet-nya seperti ini. Kita akan belajar konten, bikin konten bareng-bareng. Nah ini juga akan aku jelasin besok secara lebih detail. Oke, ini contohnya besok yang akan kita bahas juga terkait dengan memanfaatkan platformnya juga. Kemudian aku wrap up sekali lagi. Besok teman-teman akan belajar 5 tahapan ini. Pertama, menentukan tujuan kampanye. Kemudian memahami bagaimana kita bisa memahami target audiens kita. Kemudian memilih platform sesuai tujuannya. Kemudian teman-teman juga akan belajar bagaimana menentukan pesan utama atau pesan kunci. Kemudian teman-teman juga besok akan belajar terkait dengan bagaimana menulis konten yang engaging atau bisa mengajak orang untuk melakukan sesuatu.